Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, juga rekan-rekan muda sekalian, selamat malam. Tema Triduum hari pertama ini adalah Maria, Bunda Gereja yang berdoa. Jadi hari ini kita mau merenung sejenak bersama dengan Bunda Maria. Bunda Maria sebagai Bunda Gereja yang berdoa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, permenungan tentang doa itu berangkat dari kerinduan. Kerinduan kita manusia kepada Tuhan. Karena kita punya kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan, rindu untuk mengalami Tuhan, maka kita mencari cara bagaimana kita supaya boleh mewujudkan kerinduan itu. Dan sarana yang paling intim bersama dengan Tuhan itu adalah kita kenal dengan doa. Maka doa yang baik itu harus selalu dipelihara rasa rindu dari dalam hati. Ketika rasa itu berkurang, maka doa itu akan menjadi rutinitas yang barangkali bisa melelahkan, barangkali bisa membuat putus asa, lalu menjadi beban tersendiri bagi orang yang berdoa. Itulah juga sebabnya gereja menyadari dengan rendah hati bahwa dalam doa itu selain kita punya kerinduan, kita juga membutuhkan rahmat Tuhan. Supaya apa? Supaya kerinduan itu tidak redup. Supaya rindu kita itu tetap boleh bertumbuh dalam hati kita. Maka kerinduan dan rahmat itu seolah-olah saling melengkapi dalam kehidupan doa kita. Saudara-saudari yang baik, Santo Paulus pada hari ini mengajak kita supaya kita melihat doa itu lebih dari sekedar aktivitas rohani. Tapi Paulus ingin mengingatkan kita bahwa doa itu mestinya itu sudah bagian dari kita. Kalau dalam dunia filsafat itu orang mengatakan, saya berpikir maka saya ada, maka orang beriman bisa mengatakan juga, saya berdoa maka saya ada. Artinya apa? Mau menunjukkan kepada kita para saudara-saudari, doa itu ya adalah kita. Kita ada, kita berdoa. Tidak ada lagi pemisahan yang jelas antara kita dengan doa itu. Maka orang beriman itu, atau lebih tepatnya orang kudus, itu seluruh hidup mereka sudah menjadi irama doa. Walaupun tentu doa yang baik itu dimulai, nanti ada tahap-tahapnya. Banyak orang kudus kita mengajari kita berdoa. Mulai dari doa-doa verbal yang kita tekuni, sampai nanti doa-doa yang sudah tidak lagi membutuhkan ungkapan-ungkapan verbal kita. Cukup dengan hati kita yang berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itu para saudara-saudari yang terkasih, sejatinya semakin kita tekun dalam berdoa, kita semakin peka. Peka akan Tuhan. Bukan sensitif loh ya. Kalau orang sensitif itu rasa-rasanya lebih bernuansa apa ya? Nuansanya mungkin lebih itu ya. Lebih propan barangkali. Kalau orang PK itu dia lebih jernih pendengarannya atau perasaannya untuk menyadari sesuatu yang ilahi dalam dirinya. Kalau sensitif itu kan orang ada hal kecil aja dia tersinggung misalnya. Bukan dia yang dibicarakan, mungkin dia tersinggung. Bahkan ada juga orang yang mungkin levelnya sudah lebih dalam itu, tidak terjadi apa-apa pun orang bisa marah. Itu mungkin sensi yang lebih ekstrim. Nah, tapi para saudara-saudari yang terkasih, doa yang baik itu akan membuat orang semakin peka. Peka pada kehadiran Tuhan dan juga semakin peka pada apa yang dikehendaki Tuhan sesungguhnya dalam hidup saya, dalam hidup kita bersama. Maka kalau gereja yang berdoa itu akan terus bertumbuh karena mereka peka untuk mendengar
Tuhan dan menyadari kehadiran Tuhan, dan yang lebih penting lagi apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam gereja itu. Saudara-saudara yang terkasih, doa itu semua kita dipanggil berdoa. Salah satu dari tugas Kristus yang diberikan kepada umat beriman adalah menjadi imam. Imam, nabi dan raja. Tapi dimensi imam itu salah satu fungsinya adalah untuk menguduskan. Menguduskan dirinya sendiri, tapi juga menguduskan keluarganya. Maka keluarga yang baik itu sudah bukan ditawar lagi, adalah pendoa yang baik. Suami istri yang baik adalah mereka yang bergumul dalam doa. Anak-anak yang baik adalah pendoa. Semua kita lewat sakramen baptis sudah menerima itu. Sekarang pengejawantahannya, perwujudannya itu diserahkan kepada kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria menjadi pendoa yang baik. Selain dari keluarganya, dia bertumbuh di tengah kalangan keluarga Yahudi yang baik, yang saleh. Tapi juga karena Maria itu terus melihat Yahweh sebagai Allah yang patut disembah dari segala-galanya. Banyak nabi di kalangan orang Yahudi. Banyak nabi yang dapat mereka lihat. Banyak Allah-Allah yang lain. Tapi Maria itu memilih Yahweh sebagai Allah yang patut disembah dari segala sesuatu. Dan kalau kita melihat para saudara-saudari, indah sekali Kidung Maria yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Kalau kita melihat, itulah para saudara-saudari, buah doa yang baik. Kidung ini pasti mengalir dari pendoa yang baik. Bukan pendoa yang baru-baru memulai doa. Ini adalah ungkapan cetusan hati dari pendoa yang sekian lama bergumul dalam doa kepada Yahweh. Kalau kita melihat para saudara-saudari, kalau kita mendengar apa yang Kidung Maria itu, Maria banyak sekali mengagungkan Allah, memuliakan Tuhan. Sedikit sekali dia melihat hambanya itu, dianya sendiri. Memang doa yang baik para saudara-saudari adalah itu. Doa itu mengubah kita, mengubah cinta kita, menelanjangi kita dari cinta diri kita, lalu menjadi mencintai Tuhan. Maka mari kita tekun berdoa supaya kita boleh terus melihat Tuhan. Dan semakin kecil cinta kita pada diri sendiri, tapi semakin besar cinta kita kepada Allah. Para saudara-saudari, akhirnya kalau kita merenungkan kehadiran Bunda Maria ini, Maria Bunda Karmel ini, saya ingin sedikit mengajak Anda untuk merenungkan Karmel dan Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda Karmel ini diberi gelar kehormatan oleh para Karmelit di Gunung Karmel ketika mereka pada awal abad ke-12 datang ke sana. Itu mereka bukan sebagai biarawan-biarawati. Mereka adalah sekelompok awam yang datang ke sana untuk satu tujuan. Mereka ingin berdoa, mempersembahkan hidup mereka kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan. Dan di situ para saudara-saudari, mereka seperti para pertapa yang lain. Jadi mereka dikenal hidup sebagai eremitis. Bertapa mereka di situ, meninggalkan hidup mereka sehari-hari, kekayaan mereka, kenyamanan mereka, pergi ke Gunung Karmel yang notabene mereka di situ akan banyak tantangannya, terbatas. Mereka di sana berdoa dalam keheningan dan kesunyian. Dua hal itu para saudara adalah situasi yang berbeda sama sekali, tapi itu adalah jalan yang paling baik untuk masuk dalam doa. Para Karmelit itu menjadi pendoa yang baik karena mereka menempuh jalan keheningan dan kesunyian. Untuk mengalami hening memang kita perlu sunyi, menyendiri. Tapi orang yang sunyi, berada di tempat yang sunyi, belum tentu juga memang hening. Karena hening itu lebih pada hati, sunyi itu lebih pada kondisi-kondisi di sekitar kita. Tapi para saudara-saudari, mari kita melihat para Karmelit di situ pada awal abad ke-12 itu mendirikan sebuah kapel yang dipersembahkan kepada Bunda Maria.
Mengapa mereka harus mendirikan itu? Mengapa tidak mendirikan kepada Nabi Elia dan Nabi Elisa yang notabene lebih besar karya Nabi Elia di Gunung Karmel? Elia itu menyembelih banyak Nabi Baal di situ karena menyesatkan banyak orang, karena membuat orang menyembah yang bukan Allah. Tapi Karmelit itu mempersembahkan kapel kepada Maria karena satu alasan ini, para saudara-saudari. Mereka melihat dalam diri Maria inilah nampak figur yang ideal sebagai murid Kristus yang baik. Dan itu adalah lewat keheningan hati Maria itu yang mau menyimpan sabda Tuhan dalam hatinya, merenungkan rahasia-rahasia agung misteri Allah dalam hatinya. Para saudara-saudari, lewat keteladanan Maria itu, para Karmelit dikatakan dalam sejarah itu bagaikan lebah-lebah yang menghasilkan madu-madu yang manis, madu-madu rohani yang manis. Karena mereka dari situ menjadi menghasilkan pengajar-pengajar hidup rohani yang baik, pendoa-pendoa yang baik. Kita juga para saudara-saudari, kalau kita menjadi pendoa yang baik, pendoa yang tekun dalam hening dan kesunyian, saya yakin umat Meruya juga akan menjadi bukan lebah-lebah itu, tapi menjadi umat beriman yang menghasilkan hidup rohani yang manis, yang perkataannya manis, karya-karyanya manis, dan pelayanannya manis untuk dicicipi oleh banyak orang. Setujukah para saudara-saudari? Manis. Biarlah kita tidak manis secara penampilan, tapi kehadiran kita memberikan rasa manis bagi banyak orang, ya kan? Semoga para saudara-saudari Bunda Maria ini menjadi ibu kita, selalu berdoa bersama kita, menuntun tangan kita, mulut kita, dan terutama membimbing hati kita menjadi pendoa yang baik. Tuhan memberkati.